Zoominar Mentor. Terima kasih Kang Rifki. Boleh kita kenalan dulu. Ini ada beberapa kawan-kawan yang juga bergabung. Ada Dokter Ana, Kang Bambang, Pak Bambang, ada Dokter Kusnadi, Dokter Anifat Fatmawati. Ini teman-teman semua nih. Mas Kus ini senior saya. Kita kita jumpa lagi di Rabu malam di Free Zoominar Mentoring Clinic. Kita di sini belajar bareng-bareng, bukan saya sebagai pemateri, tapi kita semua kita saling sharing, saling berbagi, saling mengisi teman-teman belajar bersama-sama di sini untuk bagaimana kita sama-sama mengembangkan klinik kita bukan hanya profit, menguntungkan, tetapi juga kita mengembangkan supaya bertumbuh dan juga berkembang dan juga bertahan lama ya. Jadi tidak hanya bertumbuh, tetapi juga dia bisa sustainable, bertahan lama. Uh, dan bahasan kali ini terkait kultur, dan kultur ini merupakan basic ataupun dasar bagi teman-teman yang pengen kliniknya bisa bertahan lama. Sebuah bisnis, sebuah perusahaan, eh, dia bisa bertahan lama karena memang mempunyai kultur ataupun budaya yang kuat. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman, ada beberapa teman-teman klinik yang saya mentorin, itu memang dia rata-rata baik itu orang tuanya sudah punya klinik, berkembang, kemudian orang tuanya tidak meneruskan kliniknya, diteruskan. Ada yang memang anaknya tidak meneruskan lagi kliniknya karena memang walaupun dokter tetapi tidak mau meneruskan, dia pengen buka sendiri, pengen praktek di rumah sakit sehingga kliniknya, padahal kliniknya lumayan ramai. Ada juga beberapa yang eh, mengalihkan istilahnya ke orang lain sehingga klinik ini klinik baru, dan untuk balik lagi seperti semula dengan menjadi klinik yang balik rame lagi itu agak berat. Makanya di sini kita akan bareng-bareng belajar bersama-sama bagaimana kita menumbuhkan klinik kita supaya berkembang, bertahan lama dan juga menguntungkan juga. Oke, teman-teman, kalau boleh sharing-sharing teman-teman, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol sekalian berkenalan, boleh dong teman-teman sharing apa saja sih permasalahan-permasalahan di kliniknya. Eh, Mungkin kalau berhubungan relate dengan materi kita, kultur kali ini kita akan bahas. Tetapi kalau tidak ya kita akan buatkan sesi untuk next pertemuan di minggu depan. Boleh teman-teman ada pertanyaan apa saja persoalan yang ada di klinik ya? Yang mungkin bisa kita diskusikan, kita akan sharing-sharing dengan teman-teman sekalian. Mungkin kita perkenalan banyak teman-teman yang memang eh, kita belum kenal. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom chat ataupun boleh raise hand, open mic, boleh kita sharing-sharing, teman-teman. Silakan, Kak Rifki. Oke, baik rekan-rekan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Itu konteksnya silakan untuk di eh, tema kali ini terkait kultur ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Boleh? Silakan rekan-rekan bisa tulis di kolom chat ataupun bisa open mic ataupun raise hand. Kira-kira apa saja persoalan-persoalan di klinik kita yang sering kita temui ataupun yang sedang temui di teman-teman di klinik temuin, yang permasalahan-permasalahan apa saja sih teman-teman? Boleh silakan kita kita sharing-sharing. Jadi tidak hanya saat kita saya ataupun di sini yang sharing, yang cerita, tetapi kita saling cerita juga. Oke, baik dok. Ini ada dari Pak Aznan Wahyudi nih dok. Menanyakan terkait kapitasi masih sedikit, tidak menutup operasional, SDM terlalu banyak karena kewajiban regulasi. Seperti itu dok. Oke, Pak Aznan ya. Dari klinik mana, mana boleh eh, Bapak atau dokter, klinik mana, jumlah kapitasinya berapa, udah berapa lama, kira-kira nanti kita coba kita sharing-sharing sama-sama ya. Terkait ini ya, bagaimana meningkatkan kapitasi berarti ya. Oke, kalau nggak salah Bapak bisa nanti dibahas
banyak feed saya di baik di Instagram maupun di TikTok. Bapak boleh lihat ataupun di YouTube, YouTube-nya Mentor Klinik terkait bagaimana sih meningkatkan kapitasi, Pak. Nanti boleh dilihat di situ bagaimana kita meningkatkan kapitasi kita. eh, Nah, ini bahasan terkait marketing ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya mungkin sama Dokter Rahman mungkin terkait bagaimana sesi marketing ya ataupun sesi keuangan. Karena memang tidak bisa menutup ke operasional karena memang kapitasinya sedikit, sedangkan beban operasional terutama memang di klinik itu beban yang paling besar adalah beban SDM ya. Asma Damayanti, bagaimana memulai menerapkan kultur budaya di klinik? Nah, kita akan bahas ini, Bu. Dari mana Bu Asma atau Dokter Asma Damayanti, boleh saat kalian kita berkenalan ya. Pak Asna tadi dari Tuban ya, Klinik Sasmita Medika. Oke. Klinik Green Care Bandung. Oke. Timnya berapa, Dok? Klinik Green Care Bandung, tim kliniknya, kalau boleh tahu. Karena makin banyak tim, makin berat pula kita menerapkan kultur. Kalau kliniknya masih baru, timnya baru sedikit, lebih mudah. 12 orang. Oke. Nanti kita akan bahas ya. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau share? Atau mau open mic, open cam juga kita akan. Ada lagi yang mau kita diskusikan teman-teman? Nanti ya kalau masih ada waktu kita akan bahas pertanyaan Pak Asma, pertanyaan Pak Asnan ya Wahyudi ya dari Tuban. Terima kasih teman-teman sejawat, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di free seminar mentoring klinik ini. Oke, saya izin eh, share screen ya. Kita akan bahas bagaimana sih membangun kultur di klinik yang kuat sehingga ini sebetulnya kultur ini, budaya ini merupakan basic ataupun kunci dari bisnis klinik kita. Bagaimana kita meningkatkan kepuasan tim, meningkatkan loyalitas tim dan juga kepuasan pasien. Seperti yang dibahas kemarin sama Mas Aris juga bahwa kalau kita mau membuat customer experience, basicnya itu adalah kultur. Nah, bahasan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita membuat kultur ya, bagaimana menyusun kultur kita, membuat kultur kita. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang baru bergabung, yang baru kenal, saya Dr. Yusuf, saya mempunyai klinik di Cianjur, Cipanas, klinik BPJS juga, cuma kita sedang mengembangkan juga yang untuk layanan umumnya. eh, Lulus dari 2001 dari Sultan Agung Semarang, kemudian mengambil magister manajemen, sudah malang melintang dari klinik-klinik lain, kemudian mulai 2013 membangun klinik keluarga di Cipanas di Cianjur. Boleh kalau teman-teman mampir ke jalan-jalan ke puncak kita apa namanya sharing-sharing di sini. Mampir ya. Teman-teman, tadi kita udah bahas, tadi ada bagaimana membangun kultur, bagaimana meningkatkan kapitasi, sehingga operasional klinik ini bisa nutup ya dengan terutama membayar SDM-nya yang banyak, karena memang kadang-kadang hanya persyaratan saja. Memang teman-teman bisa dibilang bisnis klinik ini adalah bisnis yang sangat-sangat apa namanya kompleks ya. Di samping kita harus menjaga mutunya juga, secara bisnisnya pun kita harus berjalan juga ya supaya tidak seperti yang dibilang tadi Pak, tidak boncos, operasional bisa tertutup, kita ada keuntungan juga. Memang ini sangat-sangat kompleks teman-teman ya dan sangat mahal sebetulnya bisnis klinik. Tapi kalau kita manajemen kita baik, insya Allah dia akan tumbuh terus teman-teman, akan tumbuh, akan berkembang secara pelan-pelan. Dia tidak akan insya Allah kalau kita manajemen kita betul tidak akan ada matinya sebetulnya bisnis kesehatan ini. Oke, teman-teman mungkin punya akuarium atau punya kolam ikan di rumah ataupun yang sudah pernah memelihara ikan di akuarium maupun di kolam. Nah, kalau boleh tahu teman-teman, boleh sharing, bisa di kolom chat atau ini, ada nggak bagaimana sih kita supaya memelihara ikan?
memelihara kolam ikan ataupun akuarium yang baik itu sebetulnya seperti apa sih? Boleh teman-teman? Kalau ada yang ini, kebetulan saya nggak punya akuarium, tetapi ada kolam ikan beberapa kali dimakan kucing juga. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau sharing. Bagaimana sih tips kita membuat ataupun supaya akuarium kita ataupun kolam ikan kita menjadi sehat ataupun berkembang? Oke, ada yang tahu? Kang Rifki mungkin pernah pelihara ikan Pas kolam? nah ada akuarium di rumah. Eh, Pakai pakai filter gitu sih dok, biar nggak cepet kotor dan udah ada saringannya juga kan. Gitu. Kadang-kadang kalau kita melihara ikan, ikannya lemas segala macam, justru kita ngasih makan kurang makan kali ya. Kita kasih banyak makanan, malah justru ikannya kadang-kadang mati ya kan. Benar dok. Nah, kalau kalau pelihara akuarium ataupun kolam ikan yang kita jaga apanya, Kang Rifki? Dan yang pasti tempat kolamnya ya dok ya, tempat kolamnya, terus makanannya seperti apa kayak gitu dok. Oke, ini berdasarkan sharing-sharing sama sering nongkrong di kolam ikan ataupun di beberapa tanya-tanya sama yang memang melihara ikan di akuarium. Ternyata yang kuncinya adalah kualitas air. Jadi yang dipelihara itu sebetulnya bukan ikannya, tetapi kualitas air. Seperti yang di Kang Rifki sampaikan, harus ada filternya, harus dijaga kualitasnya, ada oksigennya. Nah, sebetulnya dijaga adalah kualitas airnya. Nah, begitu juga teman-teman dengan lingkungan kita ataupun organisasi kita dalam hal ini klinik ya. Sebetulnya yang dijaga itu adalah ekosistemnya, lingkungannya supaya dia baik. Kalau sebaik apapun ikannya, sebagus apapun kualitas ikannya yang kita masukkan akuariumnya, tapi kalau kualitas airnya, ekosistemnya tidak baik, maka ikannya pun akan mati juga. Oke, begitu juga dengan kalau kita punya nanam bibit pohon ini kualitasnya bagus, kita punya bibit yang bagus, kita tanam, tetapi tanahnya ini tidak gembur, tidak baik, kualitas tanah, unsur haranya kurang baik, maka bibit ini tidak akan tumbuh besar, tidak akan berkembang, tidak akan berbuah. Nah, begitu juga dengan klinik teman-teman ya. Sebaik apapun tim kita rekrut, sebaik apapun dokternya kita rekrut, sejago apapun, kalau ekosistemnya, lingkungannya, tanahnya itu tidak baik, lingkungan kita tidak baik, maka dia tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang. Bahkan dia akan pindah ke tempat lain. Makanya yang harus kita jaga adalah kualitas tanahnya. Dan berdasarkan pengalaman teman-teman, ada beberapa tim, ada beberapa tim justru memang kualitasnya tidak baik, bahkan bisa dibilang toksik, tetapi di lingkungan yang baik, dia akan baik juga. Dibandingkan kita punya kualitas SDM yang baik, tetapi kita taruh di lingkungan yang toksik, yang kurang baik, dia akan menjadi lebih toksik. Nah, itulah kenapa saya ibaratkan seperti kolam ikan ataupun dalam hal ini tanaman, eh, yang kita pelihara adalah ekosistemnya, yang kita pelihara adalah lingkungannya. Itu teman-teman sangat penting di situ untuk teman-teman jaga ini. Nah, kalau kita cerita frameworknya mentor klinik, kalau kita punya sebuah bangunan, kultur ini adalah menjadi pondasi, menjadi basic, menjadi pondasi sebuah bangunan. Baru pilar-pilarnya ataupun eh, yang memangku adalah ada human resource atau SDM-nya, kemudian ada operasional, servisnya kita, kemudian layanan dalam hal ini, kemudian ada marketing. Nah, tadi bagian dari yang ditanyakan ini adalah marketing ya, bagaimana meningkatkan kapitasi, kemudian finance, bagaimana kita mengatur finansial kita antara uang masuk, uang operasional, cash flow-nya, keuangan kita atur. Dan atapnya adalah leadership. Nah, ini adalah framework bagaimana kita akan membangun klinik. Jadi buat teman-teman terutama yang walaupun kliniknya masih kecil, kliniknya baru tumbuh ataupun baru akan membuat klinik, saran saya teman-teman
coba teman-teman bangun dulu kulturnya, bangun dulu pondasinya. Ini akan menjadi dasar teman-teman. Nanti kalau kliniknya sudah berkembang, sudah besar, berapapun bangunan kita bangun, berapa tingkat pun, kalau pondasinya kita kuatkan, kulturnya kita kuatkan, teman-teman akan kuat. Baik itu di pengelolaan orangnya, baik itu di marketingnya, servisnya, mendatangkan pasien itu tidak balik lagi, repeat order, ataupun apa namanya, kita menjadi contoh nanti dari leadershipnya kita, itu klinik kita akan tumbuh berkembang lebih besar lagi teman-teman. Nah, pertanyaan adalah apakah teman-teman kliniknya sudah punya kultur? Oke, apakah sudah dibentuk kulturnya? Kalau teman-teman apa namanya ya, teman-teman di akreditasi mungkin sudah banyak ya terpampang budaya kerja terkait budaya keselamatan pasien, mutunya segala macam. Nah, teman-teman boleh sharing nggak? Apakah sudah terbentuk kulturnya atau hanya hanya terpampang aja teman-teman? Terpampang di apa namanya? Di tembok-tembok aja teman-teman. Tembok-tembok terkait value-nya klinik apa sih? Value-nya eh, Aska Green apa sih? Value-nya klinik keluarga apa? Hanya terpampang di aja. Apakah memang sudah menjadi diterapkan, sudah berjalan kultur itu? Atau hanya terpampang masih di atas kertas? Oke, Bu Yun belum ada. Oke, Pak Asma sudah masih di atas kertas. Ini hanya di atas kertas saja, tapi nggak berjalan ya. Berarti memang belum diterapkan. Ada, tetapi ada yang belum ada yang sudah ada, tapi hanya di atas kertas. Seperti ini tadi ya, hanya terpampang aja. Ini sudah bagus dipampang ya, tapi penerapannya ternyata tidak berjalan. Nah, teman-teman, ibaratkan kacamata ya teman-teman. Ibaratkan kacamata, masing-masing orang yang datang ke klinik itu mempunyai kacamata yang berbeda-beda. Dia mungkin sudah punya value, sudah punya nilai-nilai yang didapatkan dari orang tuanya, dari keluarganya, dari sekolahnya, dari pendidikannya, dari lingkungannya. Nah, dia datang ke tempat kita, lingkungan kita. Jadi kalau kacamatanya, contoh lah ya, ada tim kita, dokter, perawat, datang dengan kacamata hijau ataupun merah. Sedangkan kalau kita di klinik ini memakai kacamata biru, maka pandangannya akan berbeda. Betul kan teman-teman ya? Pandangannya akan berbeda. Melihatnya dia sudut pandangnya berbeda. Sudut pandang kacamata kita yang kita lihat biru, tetapi dokter dan perawatnya merah dan hijau. Apalagi ada karyawan baru, ada dokter baru, perawat baru, bagian pendaftaran baru. Kalau masuk, dia pasti membawa kacamata yang berbeda. Oleh karena itu, sudut pandangnya berbeda. Servisnya berbeda ke pasien. Hubungan dengan timnya berbeda. Bagaimana dia melayani pasien pun berbeda. Pasti berbeda karena tidak sama. Walaupun sudah ada SOP, tetapi kita sudah ada SOP, tapi kadang-kadang kita tahu sendiri kalau kita tidak ada evaluasi, tidak ada kontrol, maka SOP itu hanya sekedar SOP, hanya sebagai persyaratan saja. Oleh karena itu, teman-teman, kacamata ini, warna kacamata ini harus kita samakan. Jadi biar sudut pandangnya sama, value-nya harus sama, budayanya sama. Jadi nanti pun ini menjadi dasar, menjadi basic terkait bagaimana kita membangun budaya, membangun servis, membangun pelayanan, membangun hubungan antar tim. Ini menjadi eh, apa namanya? Harus disamakan dulu kacamatanya ya teman-teman. Nah, ya ini saya tutup dulu ya teman-teman. Nah, seperti dibilang kemarin sama Mas Adi juga udah pernah dibahas ya teman-teman ya, bahwa BCA bagaimana awal take over yang punya perusahaan jarum yang dibangun begitu dia take over BCA itu adalah kulturnya dulu dibangun, benahi kulturnya dulu. Jadi budayanya sampai sekarang menjadi salah satu bank yang memang
bisa dibilang eh, di dunia pun agak terbesar. Sampai yang paling viral adalah satpamnya, sampai begitu servisnya begitu baik ya, satpam-satpam BCA itu. Eh, Menjadi viral, padahal itu adalah satpam, garda terdepan daripada layanan di bank BCA itu ya. Apalagi dalam-dalamnya. Nah, itu ini menjadi eh, dasar bagi begitu dia take over yang dibenahi adalah budayanya. Begitu juga dengan S Hardware, bagaimana dia memberikan layanan ke customernya, Tokopedia, baik dengan digitalnya, dengan layanan online-nya, kemudian Apple, sampai sekarang menjadi valuasi terbesar di dunia, Starbucks dan Richardson. Richardson itu perusahaan yang eh, betul-betul servisnya apa ya, terutama yang saya kenal eh, waktu tunggunya sampai ngantri dia untuk menginap dia nggak perlu lagi orang marketing, nggak perlu lagi orang sales dia. Daftar tunggunya sudah bejibun ya. Sampai ada beberapa cerita agen-agen yang di agen perjalanan wisata itu sampai dia ngantri untuk dapatkan kamar di Ritz-Carlton untuk tamunya. Nah, yang kata di Indonesia yang kita kenal ada Astra ya, Astra ataupun Toyota. Kalau kita ada terkenal dengan Toyota Waze-nya, kalau kita ketemu sama orang Astra, orang Toyota, orang keluar dari sana pasti menjadi rebutan timnya apa ataupun karyawan-karyawannya ya. Kelihatan dari cara berpikirnya, kadang kita sudah tahu, ini karyawan Astra nih. Nah, itu dari sikapnya, dari cara berpikirnya, cara cara bekerjanya ini sangat-sangat memengaruhi sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, ini ada CEO dari Tony Xie, ini adalah CEO-nya Zappos. Dia mengatakan bahwa our belief is that if you get the culture right, most the other stuff like great customer service or building a great long-term brand or empower passionate employees and customer will happen on its own. Jadi keyakinan dari si Zappos ini bahwa jika kita membuat atau mendapatkan budaya kultur yang benar, maka sebagian besar seperti layanan customer yang hebat maupun bangun brand, membangun klinik kita untuk jangka yang lama ataupun kita memberdayakan apa karyawan dan customer itu menjadi kita apa namanya customer dan pelayanan yang bersemangat itu nggak terjadi dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah kita harus membangun sebuah kultur, sebuah perusahaan itu harus dibangun kulturnya yang benar gitu loh. Customer service-nya, nama brandnya yang panjang. Jadi perusahaan kita akan menjadi bertahan lama ataupun karyawannya akan loyal-loyal, akan bertahan, akan semangat. Nah, customer-nya akan balik lagi, akan setia, dia akan loyal customer-customernya. Nah, itulah kenapa Zappos ini yang sama, yang diinikan adalah eh, kulturnya yang dibangun ya. Oke, bagaimana sih kita mulai membangun kultur ini? Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan dulu visi, misi, dan value dari kliniknya. Jadi bukan hanya di atas kertas, seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang visi itu, visi kliniknya itu harus teman-teman tentukan. Bahwa teman-teman sebagai owner klinik, sebagai pimpinan di klinik, garda terdepannya harus menentukan mau dibawa kemana nih klinik saya. Tentukan dulu visinya. Kemudian value-nya teman-teman bisa tentukan. Dan value ini adalah value dari teman-teman. Walaupun kliniknya masih kecil teman-teman ya. Masih kecil tetapi eh, teman-teman baiknya ataupun masih baru, baiknya teman-teman bentuklah kulturnya ataupun value-value-nya yang ada di klinik. Dan value ini adalah value-nya teman-teman. Teman-teman mau bagaimana, klinik ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, nilai-nilainya orang-orangnya yang di dalam seperti apa. Contoh, visinya akan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan terjangkau misalkan. Itu visinya. Berarti terus value-nya value basicnya dibuat adalah ada timnya harus integritas, ada empati, ada kolaborasi misalkan ya, ada inovasi. Nah, ini harus dibuat. Teman-teman harus buat ini dan ini adalah value dari teman-teman sebagai seorang pemimpin di klinik itu.
Oke, dan value klinik yang ini, yang teman-teman bentuk ini memang harus betul-betul cerminan dari teman-teman. Mau dibawa kemana, value-nya seperti apa, dan value yang kuat ini harus disampaikan, harus sama antara value-nya te- teman-teman sebagai owner klinik, sebagai pemimpin klinik dengan tim. Ini harus disampaikan, harus disosialisasikan, harus menyamakan kacamatanya. Kacamatanya harus, kalau misalkan kacamata teman-teman merah, ya semuanya harus merah. Jadi sudut pandangnya pun sama. Sehingga eh, terkait layanan ke pasien, kehubungan dengan tim, kerjasamanya, sehingga terjadi kepuasan pasien, pasiennya balik lagi, pengen datang lagi, pengen dirawat lagi di klinik, pengen diobatin di klinik, karena value-nya sudah ada. Apa yang teman-teman inginkan dari layanan di klinik teman-teman seperti apa, itu dimunculkan dalam value dari kliniknya. Dan value-value ini harus terus disosialisasikan ke teman-teman, terutama tim yang baru bergabung di klinik teman-teman. Oke? Selanjutnya adalah, nah, teman-teman sebagai seorang leader, seorang pemimpin, seperti dalam framework-nya uh, klinik study, ini leadership ini adalah menjadi atapnya. Nah, teman-teman harus menjadi contoh, harus memberikan contoh, menjadi role model. Kalau tidak, kultur itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau teman-teman tidak hadir di situ, maka yang membentuk itu adalah, terutama biasanya yang terjadi adalah dokternya di situ. Contoh, teman-teman buat klinik, tetapi teman-teman nggak nungguin ya. Ini banyak terjadi di di klinik-klinik yang saya mentorin, tapi nggak nungguin, ataupun ada owner klinik bikin klinik, tetapi dia fokus ke bisnis lainnya, nggak fokus di kliniknya, sehingga teman-teman yang klinik tidak ada contoh ya, tidak punya role model. Maka yang akan menjadi contoh di situ adalah, pertama adalah yang senior, entah itu perawatnya, entah itu bidannya, ataupun orang keduanya yang menjadi manajernya lah, anggaplah, atau dokter-dokter di situ. Dia akan menjadi contoh, akan dilihat dari teman-teman. Akhirnya menjadi sebuah budaya. Contoh terkait layanan, misalkan dokternya transaksional, misalkan hitung-hitungan lah ya, transaksional, hitung-hitungan, maka timnya pun akan transaksional. Akan hitung-hitungan juga. Lembur sedikit, ada uang lemburnya enggak, misalkan. Karena memang dokternya begitu. Kenapa begitu? Karena teman-teman tidak memberikan contoh, tidak, value klinik ada di atas kertas, tetapi tidak ditunjukkan seperti apa sih yang namanya integritas itu, seperti apa, yang namanya empati itu seperti apa sih. Nah, teman-teman harus menunjukkan ini, teman-teman harus menghidupkan value-value yang menjadi value-nya klinik ke semuanya, termasuk teman-teman harus mencontohkan ya, harus menjalankan dan harus konsisten di situ. Jadi tim yang ada di yang ada di klinik ini, dia mencontoh, melihat gitu loh. Ya, sebagus apapun value-nya klinik yang terpampang di atas kertas, kalau tidak ada contoh, nggak dikasih tahu, tidak ada role modelnya, ya teman-teman nggak akan jalan. Jadi hanya sekedar di atas kertas saja. Dan banyak kejadian seperti ini, akhirnya kadang-kadang ada beberapa, kemarin ada tim yang curhat, kliniknya orang kepercayaannya di situ fraud, ternyata yang ditarik ke pasien sama dengan di laporan tidak sama. Ya karena memang eh, ownernya itu tidak standby, tidak mengontrol, tidak menjadi contoh, value-nya nggak disampaikan, value-value kliniknya terkait integritas, walaupun sudah ada terpampang, tetapi tidak dicontohkan, tidak dikasih tahu integritas itu seperti apa sih. Oke. Selanjutnya teman-teman, nah ini penting teman-teman ya. Yang ini hubungannya dengan bibit tadi ya, yang kuncinya di hiring, di perekrutan tim. Nah, kita merekrut tim kita pun harus sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan value kita. Kalau kita merekrut tim di awal, kita tanya, ya
sesuai nggak dengan yang menjadi keyakinan kita. Contoh, orangnya harus integritas. Jadi tanyalah, bagaimana terkait misalkan ya value-value-nya dia, pekerjaan dia sebelumnya, ataupun kalau memang dia fresh graduate, maka di organisasi seperti apa, bagaimana nilai-nilai dari orang tuanya yang ditanamkan ke dia. Itu harus teman-teman harus sama antara, oh ternyata value-nya teman-teman, value-nya klinik dengan value-nya tim yang akan kita rekrut. Karena karakternya, kepribadiannya, ini harus, kalau misalkan kita rekrut, walaupun kita butuh ya teman-teman, sebagus apapun, sebaik apapun, sepinter apapun, baik itu dokternya, perawatnya, bidannya, tetapi ternyata value-nya tidak sesuai dengan value klinik, nanti di teman-teman ini, terutama dokter ya, karena mau bagaimanapun startnya sebuah klinik itu adalah dokter. Dia akan justru merusak budaya yang sudah kita bangun. Makanya itu, tim yang akan kita rekrut betul-betul kita pertimbangkan, kita cocokkan nilainya antara nilai kita, value kita, budaya kultur di klinik dengan kulturnya akan kita rekrut. Jadi bukan hanya secara teknis ya, skillnya, pinternya, tetapi memang ini kuncinya adalah kepribadiannya dan kulturnya, nilai-nilainya yang ada di klinik harus sesuai ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini harus saya sampaikan tadi ya, walaupun sudah ada kertas, di atas kertas sudah ada kultur, sudah ada value-value, ini harus kita latih teman-teman. Terutama tim-tim yang baru bergabung ataupun tim-tim yang eh, kok ini nggak sesuai ya dengan value kita. Ini kok orangnya hitung-hitungan, orangnya tidak ngeyel, tidak mau dikasih tugas nggak jalan. Nah kita harus training teman-teman. Kita harus training, kita harus latih tim kita. Biasanya memang kadang-kadang kita sebagai owner ataupun sebagai dokter di klinik, sebagai praktek juga tidak sempat ya, tidak sempat ngobrol, sibuk dengan kita habis praktek di rumah sakit atau di puskesmas, pulang ke klinik udah capek, kayaknya kita hanya praktek saja sehingga tidak ada waktu kita untuk ngobrol, untuk melatih tim kita ya teman-teman ya. Dan ini harus kita sediakan waktu kita sediakan waktu ya kita latih ya secara rutin, kita di samping bukan hanya skill medisnya saja teman-teman, justru yang paling penting adalah keterampilan, contoh melakukan komunikasinya, bagaimana melayani pasien, supaya dia memahami maunya kita teman-teman. Maunya kita terhadap pasien seperti apa sih? Maunya kita bagaimana dia mengerjakan tugas layanan seperti apa sih? Maunya kita standar mutunya gimana sih? Budayanya gimana sih? Itu harus kita sampaikan teman-teman. Paling tidak, teman-teman sering ngumpul dengan tim itu harus disampaikan baik itu dengan saat briefing, saat meeting, itu harus sampaikan terus-menerus. Tidak ada bosan-bosannya itu sampai betul-betul menyerap, diinternalisasi namanya teman-teman. Nah, ini penting juga teman-teman, kita harus ciptakan juga yang memang ekosistem tadi ya, ekosistem ataupun yang kalau akuarium tadi lah airnya ya, filternya, airnya harus kita buat kita supaya ekosistemnya menjadi baik, terbuka, ada inklusif, jadi komunikasinya jalan, tidak diem-diem aja, iya aja, siap-siap aja, tetapi di belakang ngomongin kita dari belakang, tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan kita. Nah, ini harus harus kita buat tim kita memang dengan terbuka, nggak sungkan, dia bicara, dia ngobrol, sama-sama menghidupkan, kita buat kolaborasi misalkan ya, bagaimana mengembangkan kliniknya kita bareng-bareng. Kita dorong komunikasi yang terbuka teman-teman ya antara kita dengan tim, begitu juga tim juga dengan pasien juga. Kalau tim kita happy, tim kita senang, lingkungannya terbentuk yang nyaman, yang happy, mereka akan melayani pasien pun dengan happy juga. Jadi ada quotes menyatakan bahagiakan tim kita dulu, karyawan kita dulu, baru mereka akan membahagiakan customer kita. Jadi kuncinya adalah teman-teman karena beririsan teman-teman ya. Eh, Makanya saya bilang ini kultur menjadi basic. Kita buat eh, ekosistem yang nyaman, yang happy, tim kita happy, secara basic need-nya terpenuhi, jadi dia bersih kontribusi, berpengaruh terhadap service ke customer. Customernya pun akan happy juga kalau dilayani dengan happy.
customernya happy, dia akan loyal, akan balik lagi, bahkan akan ngomong, akan memberikan rekomendasi, akan memberikan review, akan memberikan menyampaikan ya ke word of mouth akan jalan. Pasien kita banyak, maka yang tadi ya secara finansial, secara revenue akan naik juga secara profit. Jadi eh, kultur ini menjadi sebuah bagi saya adalah kewajiban, jadi basic untuk kita membentuk ini. Ya, dan ini harus memang kita ciptakan ya teman-teman ya. Kita ciptakan, kita buat lingkungan kita buka ruang komunikasi, ruang mereka pun merasa dihargai tim-tim kita ya, didengar. Mereka pun terlibat dalam pengembangan ataupun dalam pertumbuhan klinik kita. Nah, ini penting teman-teman terkait kita berikan apresiasi ke tim kita buatkan penghargaan walaupun hanya sekedar ucapan, bukan ataupun piagam, bukan berupa sebuah kita nggak mengeluarkan budget kalau menekan budget kita, tapi ini perlu dibuatkan ke tim kita, berikan apresiasi secara rutin ya, entah itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita buat, sehingga tim kita pun tahu ya menunjukkan apa ya perilaku yang sesuai dengan value kita. Kita apresiasi mereka. Kita oh bagus tadi kamu melayani pasien yang baik ya tadi seperti itu. Tunjukkan mana yang baik, mana yang kita apresiasi yang baik, mana yang kurang baik. Kita feedback juga mereka tim kita ya. Berikan penghargaan ataupun ucapan-ucapan yang baik buat jadi pengakuan atau bahkan kita buat pengakuan itu di depan tim yang lain ya sehingga dia merasa dihargai. Nah, kalau memang budget kita ada budget, kita berikan insentif ya teman-teman ya, insentif terhadap tim kita yang memang punya kontribusi baik itu di value, di layanan maupun di pekerjaannya dia ya. Nah, fokus karena kita ada di sebuah klinik teman-teman dengan memang jasa ya, makanya fokusnya adalah ke pelayanan pasien. Jadi sebisa mungkin kita masukkan budaya pelayanan ya, baik itu empati ataupun eh, caring ke pasien ataupun komunikasi ke budaya di klinik kita. Jadi memang harus betul-betul fokus ke pasien, customer centric ya teman-teman ya. Buat standar, buat SOP yang memastikan bahwa pasien itu dilayani dengan baik, diperlakukan dengan baik, dihargai, dihormati, sehingga perawatannya apa namanya, layanan di klinik kita pun baik juga. Dan itu kita harus masukkan dalam kultur kita, teman-teman, dalam value kita. Karena kita adalah di, di layanan di klinik ya, pelayanan ke pasien itu harus dimasukkan dalam kultur kita. Oke, nah ini penting teman-teman. Kita harus evaluasi ya, evaluasi dan perbaiki secara berkala. Kita perbaiki secara berkala. Kita apa namanya? Pernah saya menghadapi sebuah sebuah klinik ataupun sebuah sebuah perusahaan yang di dalam budaya itu ada budaya on time, baik itu ke timnya. Tetapi ternyata ownernya atau CEO-nya, bosnya ini nggak pernah on time kalau meeting, nggak pernah on time segala macam. Akhirnya dievaluasi lah, akhirnya dicoret dalam value karena memang sebetulnya bukan hanya sekedar di atas kertas teman-temannya. Jadi memang harus dijadikan contoh. CEO-nya, bosnya atau owner kliniknya harus memberikan contoh teman-teman. Akhirnya dicoret, diperbaiki, dievaluasi. Nah, ini harus dievaluasi terus, teman-teman. Jadi bukan hanya memang harus berkala ke baik itu ke tim, kalau perlu dibuatkan semacam eh, apa namanya, entah itu kuis ataupun kuesioner ya, baik itu ke pasien maupun ke tim. Bukan hanya sekedar kotak saran, tetapi kita coba ngobrol dengan tim secara one on one, bagaimana kenyamanan dia kerja di klinik, ada kendala, terutama tim yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman ya. Jadi kita evaluasi, kita coaching ya, kita coaching dan counseling tim kita supaya sesuai dengan maunya kita, tetapi kita tanya dulu kendalanya di di teman-teman apa. Begitu juga kita interview juga ke pasien, ke customer kita, bagaimana terkait layanan di tempat kita, apakah sudah sesuai kah atau memang belum kah, sudah sudah ekspektasi kah, kalau misalkan atau perlu kita buat semacam apa namanya
kuesioner ya ataupun data kita skala Net Promoter Score misalkan. Kalau misalkan kita buat berapa berapa antara skala 1 sampai 10, eh, skala berapa pasien kita bisa merekomendasikan klinik kita ke orang lain, ke saudaranya, ke temennya. Itu kita salah satu eh, alat untuk mengukur bagaimana layanan di tempat kita. Oke, teman-teman, kita sampai di akhir. Jadi kesimpulannya, kalau kita membangun sebuah kultur yang kuat, budaya yang kuat di klinik adalah ini kunci teman-teman ya. Kunci bagaimana kita menciptakan yang tadi ya ekosistem ya, lingkungan kerja yang harmonis, produktif, yang memberikan layanan terbaik buat pasien. Jadi kuncinya adalah kita benahi dulu ekosistemnya, airnya kita perbaiki sehingga ikan-ikannya pun akan tumbuh, akan sehat. Begitu juga dengan tanaman, kita gemburkan dulu tanahnya sehingga jadi kultur ini menjadi kunci teman-teman ya. Begitu tim kita senang, happy, dia merasa dihargai, merasa diapresiasi, mereka akan tumbuh ya. Sehingga mereka akan memberikan pelayanan terbaik juga untuk pasien. Nah, kalau kita membangun kultur yang kuat, teman-teman, tim kita nggak akan susah mencari tenaga kerja ya, baik itu dokter, baik itu perawat. Kalau memang budaya di klinik kita menjadi bagus. Itu memberikan dampak ke pasiennya. Bahkan keluarga-keluarga pun akan menyarankan untuk bekerja di klinik kita. Ataupun masuk dalam tim kita. Mereka bangga dengan mereka bekerja di klinik kita. Kalau memang kultur ini sudah terbentuk dengan kuat di klinik kita, teman-teman. Dia akan menjadi, teman-teman nggak susah nyari SDM. Lamaran itu udah numpuk aja. Kita tinggal cari interview. Kalau memang sudah terbentuk ekosistemnya teman-teman ya. Nah, ya tadi ya, saya sampaikan bahwa kultur ini juga menjadi pondasi ya. Kalau pondasinya kuat, klinik akarnya kokoh, ya mau bagaimanapun kita buat bangunan setinggi apapun akan kuat ya. Jadi lebih lebih fleksibel tapi nilai-nilainya kuat dipegang teguh. Dan ini menjadi yang tadi ya, bukan hanya ke pasien, ke karyawan, ke stakeholder segala macam, ini yang menjadi menjadi acuan, jadi role model nanti klinik teman-teman semuanya. Nah, sebagai penutup teman-teman, bahwa kesuksesan klinik jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat tumbuh dia. Pengennya teman-teman kan baru terbentuk, pengen pengen segera balik modal, pengen profit, tetapi kita lupa membenahi kulturnya kita bangun sejak awal. Jadi bukan hanya kita bangun dulu kulturnya, kita bentuk dulu ekosistemnya, nanti kalau sudah terbangun, ini akan datang dengan sendirinya. Kliniknya teman-teman akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kita benahi dulu, kita benahi kulturnya, kita benahi orang-orang di dalamnya. Nah, nanti dengan sendirinya marketing akan tumbuh. Kita benahi sistemnya, marketing akan tumbuh, teman-teman akan kliniknya tumbuh dan profit juga. Begitu teman-teman. Eh, Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh kita sharing-sharing, boleh ngobrol-ngobrol. Enggak, Kang Rifki? Oke, wah baik, luar biasa sekali ya rekan-rekan pembahasan dari Dr. Yusuf kali ini. Boleh rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat ataupun raise hand dan open mic bisa langsung ngobrol-ngobrol nih dengan pemateri kita atau Dr. Yusuf. Baik, silahkan. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Oke, ini dok ada pertanyaan dari Kang Dik-Dik nih dari Klinik Alia. Mohon izin dok, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif itu? Apakah sikap kita harus galak atau lembut gitu kepada karyawan? Silakan dok. Eh, Seperti yang tadi ya, Kang Didik ya, yang yang harus kita benahi itu adalah value-nya dulu ya. Kita bentuk value-nya, kemudian balik lagi ke kita sebagai pemimpinnya ya. Kalau dalam ini kan dokter klinik Alia itu dokter Yanova kalau nggak salah ya. Sebagai pemimpinnya ya harus menjadi role model ya, menjadi contoh untuk timnya. Bagaimana
ya dia membuka membuka dulu supaya terbuka dulu timnya ya. Dia membuka bisa menerima kritikan, menerima saran, sering komunikasi, dijalin komunikasinya, Kang. Kalau perlu one on one minta feedback. Nah, dari situ nanti pelan-pelan akan lingkungan pun akan open ya. Kadang-kadang pun saya pun kesel teman-teman bagi tim-tim kita yang memang iya-iya aja di depan, eh, iya oke-oke aja, tetapi kadang-kadang di belakang nggak membicarakan kita ataupun malah nggak jalan apa yang kita kita sampaikan, kita inginkan. Nah itu perlu Kang Didik coba ngobrol one on one, panggil timnya, kalau kasih tahu sekali dua kali, terus kita bentuk juga komunikasi open, sering kumpul ya, sering kumpul, sering sharing-sharing, kadang-kadang ngayor bareng, makan bareng, ataupun rekreasi outing bareng, eh, atau bikin apa namanya gathering. Tetapi memang dari kitanya pun harus harus memberi contoh ya Kang ya. Kalaupun pimpinannya atau dokternya memang tidak ada ya, kita sebagai second line-nya harus membentuk itu sebagai manajernya dalam hal ini ya membentuk itu supaya lingkungannya termasuk dokter-dokternya karena yang agak susah adalah dokternya karena merasa dokter ini yang menjadi star ya jadi tapi ya harus kita bentuk ya harus kita bentuk juga teman-teman itu Kang Didik ada yang perlu diinikan lagi kalau enggak boleh raise hand atau kita ngobrol bareng. Oke, gimana Kang Nitik? Mau raise hand, terus open mic, biar diskusi langsung dengan Dr. Yusuf? Atau sudah cukup? Oke, cukup katanya dok. Siap, terima kasih katanya dok. Oke, lanjut dok. Ini ada dari, eh oh ini, dari Pak Bambang nih. Dok izin bertanya, kalau mau menciptakan lingkungan kerja yang sehat itu bagaimana? Salah satunya harus didorong dengan dialog terbuka antara manajemen dan SDM yang ada, menyusun visi dan misi. Kebetulan SDM di klinik kami masih tergolong sedikit. Dua poin di atas sudah berjalan, tapi kenapa ya? Pak Bambang ini masih merasa masih belum terbentuk itu kultur di kliniknya. Bagaimana dok? Oke Pak Mamang terima kasih. Pertama eh, memang harus kita bentuk kultur ya. Kultur ini kultur dari Pak Bambangnya. Dalam arti pengennya gimana sih Pak Bambang terhadap klinik, terhadap tim, kita buat, kita susun, dan dicontohkan. Contoh, integritas itu bagaimana sih? Bahwa integrasi itu ya datang tepat waktu, mengerjakan tugas, misalkan tidak fraud ataupun tidak memang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya menjadi pekerjaannya, tidak tidak curang segala macam. Nah, itu sudah dijelaskan tuh, Pak Bambang. Setelah dibentuk, dijelaskan, disosialisasikan. Terus saja pengennya Pak Bambang terkait timnya itu harus dibentuk. Tetapi saran saya bukan hanya satu arah, Pak Bambang. Harus dua arah ya. Dua arah itu dalam arti kita minta masukan juga dari mereka terkait value ini gitu loh. Contoh, kita ada tim kita yang tiba-tiba kita curiga ini kok tugas-tugas setiap kita kasih tugas nggak jalan, servis ada masukan dari pasien eh, perawatnya jutek misalkan. Kita kita coba ajak ngobrol. Kenapa? Padahal ini value-nya klinik misalkan ya. Bagaimana ramah tamah ke customer contoh ya. Itu ada kendala nggak? Sekali dua kali kita 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 apa namanya kasih masukan, kita kasih feedback, sering ngumpul. Kalau misalkan kita bina dulu aja Pak, kita bina dulu. Kalau memang agak susah ya terpaksa mohon maaf gitu aja. Tapi memang harus tegas, harus ada evaluasi masing-masing tim ya, termasuk dokternya. Kalau enggak ya, ya mohon maaf, bukan termasuk kalau tidak termasuk dalam value-nya Pak Bambang ya, mohon maaf bukan bagian dari kita gitu loh. Ya, ya harus tegas di situ Pak Bambang, harus tegas. Itu ya. Jadi bukan hanya ya Pak Bambang pun harus hadir di klinik dan memberi contoh yang contoh terkait contoh yang misalkan integritasnya seperti apa, misalkan ramah tamah ke pasien seperti apa, dia memberi contoh. Nanti akan dilihat oleh timnya. Oh, perilakunya Pak Bambang seperti ini nih ya. Oh, berarti saya harus seperti itu gitu loh. Jadi bukan hanya di atas kertas, tetapi memang harus dilakukan oleh kita sebagai pimpinan tertinggi di situ, sebagai owner di klinik itu harus kita kita kerjakan gitu. Jadi kalau begitu juga dengan visi, dengan misi ya, maunya klinik ini mau dibawa kemana sih? Mau ke arah mana nih? Itu ya.
saran saya buat teman-teman semuanya, bukan hanya kita buat klinik ini hanya sekedar profit ya, bukan hanya bisnis aja, tetapi coba cari value tertinggi dari klinik kita, dari kita. Coba cari apa value tertinggi selain uang. Nah, itu silakan dijawab dari teman-teman sendiri. Itu ya, Pak Bambang, Kang Rifki. Oke. Eh, lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya dok. Oke, baik ini ada tadi dari Bu Asma nih, izin bertanya untuk menghadapi dokter-dokternya, apalagi yang lebih senior nih dok, apakah harus oleh dokter juga? Mohon tipsnya dok. Ini kayaknya untuk masalah ke dokternya sih dok. eh, Bu Asma, nggak mesti harus dokter juga ya. Apalagi kita sebagai owner, sebagai manajer, atau kalau bukan ownernya jarang hadir, sudah menyerahkan ke kita dan kita menjadi second line dari ownernya ya. Ya, tapi kita, apalagi kalau kita sebagai owner ya kita hadapi eh, Bu Asma ya. Jangan jangan kalau dokternya tidak sesuai dengan value. Contoh, value-nya adalah integritas. Salah satunya adalah harus datang tepat waktu gitu loh. Layanan klinik buka jam 8, dokternya datangnya jam 9. Berarti kan nggak sesuai nih dengan value-nya klinik. Ya datang, Bu. Kita ngobrol, ajak ngobrol. Memang agak susah karena memang mau bagaimanapun di mana-mana ya kalau di klinik ya startnya dokter ya. Kalau di rumah sakit ya dokter spesialis makin tinggi stratanya kalau di rumah sakit atau di klinik ya dia makin akan lebih egonya makin tinggi. Tetapi sebetulnya tidak semua dokter. Makanya itu sebetulnya cari yang tadi saya bilang, kita cari bibit-bibitnya yang memang unggul ya, terutama di karakternya, di value-nya harus sama sesuai dengan value-nya kita. Jadi kuncinya di hiring saat kita ngobrol, wawancara, memang ya balik lagi sebetulnya memang terutama di klinik ya dalam hal ini memang kadang-kadang dokternya pun kita susah nyarinya ya. Jadi yang penting layanan jalan ya, yang penting masuk dulu. Nah, berarti kalau begitu PR-nya Bu 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 dan Asma Damayanti adalah sering ngobrol. Coba diajak ngobrol. Diajak makan siang bareng, diajak ngobrol bareng maunya ibu. Kita dengarkan maunya dia seperti apa, baru kita kasih feedback maunya kita. Jadi memang harus ada kolaborasi, harus bareng-bareng bersama gitu loh. Kalau kira-kira memang sudah dikasih tahu, sudah diajak ngobrol, ini berlaku untuk semuanya ya, baik itu ke dokter terutama ya ataupun ke tim. Kalau memang kita sudah one on one, sudah dari hati ke hati, memang nggak mau berubah, masih begitu-begitu saja ya, ya berarti cari cari alternatif. Kita harus hiring lagi tim ya. Dan saran saya buat teman-teman di klinik, hiring ini harus terus berjalan teman-teman ya. Jadi kalau ada kendala, ada sesuatu seperti ini, kita langsung masukkan. Jadi tidak ada layanan itu tidak terganggu. Gitu ya, Bu Asma. Kalau memang masih ada yang mau ditanya, boleh, mangga, silahkan. Terutama yang, jadi kita nggak, jangan menyerahkan ke tim kita yang lebih senior ya. Kalau bisa ya kita handle sendiri. Tapi kalau perlu eh, kita ajarin dulu ya lewat manajer kita atau tim kita yang lebih senior. Mangga, tetapi tapi dia harus tim kita pun harus paham value-nya kita, maunya kita gimana, value-value-nya klinik gimana. Baru bisa menghadapi. Tetapi kalau saran saya kalau untuk susu dokter, baiknya kita sendiri yang menghandle. Karena tim kita, walaupun manajer segala macam, dia nggak akan dianggap kecuali kita sebagai ownernya. Itu Bu Asma ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Menurut saya budaya kerja akan lebih cepat di vaskes swasta, beda dengan klinik pemerintah. Bagaimana cara menciptakan budaya kerja yang positif? Betul, Bu. Memang ya gitu. Bedanya pun kelihatan Bu ya, Bu Yuyun ya. Baik itu di puskesmas apapun di RSUD berbeda dengan di klinik swasta ataupun punya rumah sakit swasta. Oleh karena itu ya kalau kita memang bekerja di pemerintahan ya dari diri kita sendiri aja Bu. Dari diri kita sendiri kita perbaiki karena memang susah ya. Biasanya memang pemerintahan tuh memang dari atasnya. Saya lihat beberapa puskesmas yang teman-teman sejawat ataupun teman-teman di wilayah tergantung pimpinannya kepala puskesmasnya ataupun kepala rumah sakitnya. Begitu ganti kepala ya
berubah juga budaya di bawahnya. Jadi gimana pimpinannya? Jadi yang akan berubah itu adalah pimpinannya. Makanya sebetulnya kalau pengen berubah ya kita kita temuin, kita ajak ngobrol pimpinannya ya. Maksudnya kita menyamakan frekuensi, menyamakan value dengan yang ada di pemerintahan. Ya memang kalau kita nggak bisa berubah ya paling nggak kita kita yang tidak berubah dengan lingkungan yang negatif tadi. Kita harus tetap menciptakan nanti timbul akan ada vibrasi-vibrasi dengan lingkungan kita. Nanti value-nya yang sama, value yang positif-positif akan bergabung dengan positif juga. Yang negatif dia akan tertolak gitu. Begitu sih, Bu Yuyun. Lanjut Bu Yuyun ya, bagaimana dengan SDM-SDM yang tidak bisa kerjasama dengan SDM lain sehingga berpengaruh terhadap pelayanannya? Bagaimana memperbaikinya? Kalau kita punya power Bu Yuyun, punya wewenang, punya power untuk memperbaiki, mangga perbaiki. Dalam arti kita ya ajak ngobrol tim kita yang memang tidak aja bisa kerja kita ajak kerjasama ya. Kita ajak ngobrol rekanan kita atau tim kita ajak ngobrol supaya mau sesuai dengan maunya kita ya. Kalau jadi kita kita ciptakan ya yang bisa kita ajak kerjasama atau enggak kita buat kekuatan. Kita gabung dengan yang bisa kerjasama. Nah, nanti yang paling nggak di divisinya ya, no, di bagian divisi pendaftaran nih ya, ibu dengan rekannya bisa kerjasama nih, enak, value-nya sama, ya udah bentuk aja dulu. Nanti lama-lama yang value-nya tidak sama dia akan menyingkir ya, tidak nyaman dia. Ya itu sih. Eh, atau sering diajak ngobrol memang supaya vibrasinya sama ya. Yang saya sampaikan tadi sering entah gathering bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, nanti akan vibrasinya akan sama. Jadi kita memberikan pengaruh yang baik terhadap tim yang kerja sama dengan kita. Atau enggak lewat pimpinan tertinggi langsung. Kalau misalkan kita di puskesmas ya dengan kepala puskesmasnya, atau kalau misalkan di rumah sakit ya kepala rumah sakit. Saya ajak ngobrol. Ataupun undang trainer-trainer ya, ataupun training-training yang masalahnya di mana nih? Oh, contoh masalahnya di servis ke customer ya. Ya udah kita buat training service. Tapi memang apa ya? Kalau menurut saya training itu paling kalau kita eh, pimpinannya tidak bisa menjaga, ya paling 3 bulan pengalaman saya ya hilang lagi gitu loh. Jadi memang harus harus continue teman-temannya. Ini membangun sebuah sebuah organisasi, sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu memang butuh continue dan ini yang saya sering sampaikan ke teman-teman ini seperti lari maraton teman-teman ya, bukan lari sprint. Kita membangun klinik itu memang seperti lari maraton, bukan sprint langsung selesai gitu enggak, tapi ya terus kalau istilahnya di di mutu ya continuous improvement. Ada kesalahan, evaluasi lagi terus begitu. Jadi memang teman-teman harus harus punya purpose yang kuat, punya goal yang kuat, punya niat yang kuat untuk membangun ini teman-teman. Kalau niatnya teman-teman kuat, apapun kendala di depan, apapun ya tadi ya, entah itu dari tim, entah itu dari atasan atau dari lingkungan sekitar. Kalau goal kita kuat, kita akan tidak akan menyerah teman-teman. Terus saja. Makanya kalau orang bilang ataupun guru saya bilang ina amalu biniat. Jadi balik lagi ke niat kita. Goal kita apa? Purpose kita membuat klinik ini apa sih? Tujuan kita membuat klinik ini apa sih? Untuk apa gitu loh. Nah, karena tantangannya yang besar, teman-teman. Dengan regulasi pemerintah, BPJS, dengan aturan-aturan, persyaratan bagaimana perizinan klinik yang makin makin berat, ini tantangan tersendiri buat kita di pelaku kesehatan, teman-teman ya. Makanya coba bangun teman-teman bangun purpose yang kuat, tujuan yang kuat dengan niat yang baik. Ini akan berjalan terus seperti sebuah lari maraton. Jadi jangan capek, jangan bosen, jangan ini akan menguatkan kita sama-sama. Semoga kita bisa bisa sama-sama belajar, bisa membangun klinik kita menjadi sebuah usaha yang baik sehingga lebih bermanfaat buat banyak orang. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Nanti mungkin dengan Dr. Ahmad dengan materi yang berbeda. Boleh teman-teman silahkan share materi apa yang akan kita bahas di minggu depan di kolom chat ataupun di apa namanya di grup ya, grup PA. Gitu Kang Rifki.
teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya, atas kita sama-sama belajar untuk di free seminar mentoring ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Yusuf. Wah, luar biasa sekali materi pada malam hari ini terkait pembahasannya kultur nih di klinik. Oke, terima kasih banyak Dr. Yusuf. Oke, mungkin untuk rekan-rekan sebelum saya tutup, izin menginformasikan. Jadi rekan-rekan kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, ataupun ingin nih ngasih tips ataupun uh, judul untuk pembahasan kita di Zoominar selanjutnya, silahkan chat di grup WhatsApp Mentor Klinik. Itu jadi untuk grup itu adalah forum dari rekan-rekan untuk berdiskusi terkait pengelolaan klinik. Jadi dari rekan-rekan nggak perlu sungkan nih karena nanti ada mentor-mentor kita yang akan sharing-sharing pengalamannya dan bisa jadi dari rekan-rekan sendiri yang akan saling diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, mungkin cukup sekian ya rekan-rekan. Dr. Yusuf, terima kasih banyak atas materinya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai ketemu di Zoominar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semuanya ya. Izin live teman-teman.